postur tubuhnya yang besar, terus juga itu dia banyak bulunya gitu, kayak bulu-bulu kayak gitu dan dia itu udah menatap ke arah kita semua. Mungkin itu adalah pendaki yang udah meninggal gitu. Ada sosok perempuan menggunakan dress putih tapi kepalanya itu ketutupan rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi, kali ini bersama gue Bang Mange. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari kalian, kami bukan apa-apa. Masih dengan tema yang sama, nggak jauh-jauh dari dunia pendakian nih, terutama hal gaibnya. Dan di segmen kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber jauh dari kota Cirebon. Yuk langsung aja kita sapa yuk narasumber kita yang satu ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa langsung dikenalin aja Bang. Iya. Halo, nama gue Restu Wiratamaja, biasa gue dipanggil Wira, dan gue juga merupakan salah satu penulis horor. Dan alhamdulillah di usia yang 20 tahun ini gue udah nyetak ke buku yang ketiga. Oh, buku yang ketiga. Iya, jadi gue punya karya juga alhamdulillah di Bang. Yaitu yang pertama Batur Gaib, yang kedua yaitu Catatan Pesugihan, dan yang ketiga yaitu Santet Malam Satu Suro. Oke. Dan bagi teman-teman semua yang ingin memiliki buku ya, Benar. bisa langsung di locate aja Bang, di mana Bang? Bisa juga DM lewat Instagram atau juga DM lewat Twitter. Nanti linknya gue taruh di bawah ya. Kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di Gunung Ciremai nih. Iya. Mungkin baru kemarin ya Bang. Iya, Bang, kemarin. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua tidak tertinggal video terbaru dari kami. Oke nih Bang, bisa kasih sedikit kisi-kisi nggak tentang pendakian saat itu? Nah, saat itu kita emang ke jalur Linggarjati, dan ketika di jalur Linggarjati dari awal pos 1 sampai mau ke pos Batulingga, gue itu nemuin banyak banget hal-hal yang gaib gitu. Dan salah satunya yaitu seperti perempuan dengan menggunakan baju yang putih. Ya gue nggak tahu itu siapa gitu kan. Terus gue bertemu dengan pendaki yang udah meninggal di sana. Dan juga ada beberapa 7 sosok kuntilanak hitam. Terus di situ juga gue ketemu dengan salah satu sosok penunggu yang memang udah nungguin lama di sana. Oke Bang, kita skip dulu nih Bang. Kayaknya epic banget ceritanya. Dan buat teman-teman semua, dimohon disimak videonya sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita atau pengalaman Bang Wira kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, melainkan hanya sekedar berbagi pengalaman ataupun cari pengalaman. Dan kebetulan Bang Wira ini merasakan kejanggalan-kejanggalan ketika pendakiannya di Gunung Ciremai pada saat itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai ceritanya. Halo, nama gue Restu Wiratmaja, dan kebetulan gue ini mau menceritakan pengalaman gue waktu kemarin muncak di Gunung Ciremai. Ini perdana, maksudnya perdana itu gue baru muncak ke Gunung Ciremai gitu. Saat itu kita berangkat awalnya 11 orang nih Bang. 11 orang, tapi ternyata 2 orang dari kita itu mundur karena ada keperluan keluarga gitu. Jadi kita berangkat 9 orang doangan. Nah, kita ke titik temu itu di jalan evakuasi Kota Cirebon. Dan kebetulan jam 7 kita udah ada di sana. Biasa kalau misalkan mau berangkat kita siap-siap dulu kan. Semuanya kita siapin, dari kayak makanan, minuman, semuanya kita siapin buat keperluan nanti kita di atas. Nah, kebetulan gue itu berangkat bareng Dani. Gue dibonceng sama Dani, dan ke semuanya itu berangkat menggunakan motor karena jarak dari Cirebon ke Kuningan itu kan lumayan deket gitu kan. Nah, kurang lebih 30 menitan kita berangkat dari Cirebon ke Kuningan itu kita akhirnya sampai di jalur Linggarjati. Ini awalnya ini kita ini mau ke jalur Apuy Bang. Karena kita ini awalnya mau ke jalur Apuy, tapi ternyata kita dapat Linggarjati karena jalur Apuy itu meledak, banyak banget pendaki-pendaki yang mengarahkan ke sana. Apalagi waktu itu Ciremai itu baru dibuka. Nah, kalau misalnya Ciremai baru dibuka kan pasti banyak banget pendaki-pendaki yang mau ngincernya itu jalur Apuy. Nah, mau nggak mau kita akhirnya milih ke jalur Linggarjati. Nah, sebenarnya gue ini muncak ini bukan karena keinginan untuk mencari hal-hal yang mistis atau apa ya, karena gue pure muncak ini untuk, ya muncak itu kan
kepilihan gue itu ya gue mau ngerasain sensasi alam gimana sih, atmosfer alam itu gimana sih, dan gue nggak ada satupun keinginan gue mau ngeliat ini itu nggak ada. Dan gue juga termasuk orang-orang yang mungkin diberikan anugerah oleh Tuhan itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang, dan kebetulan waktu itu gue lagi peka-pekanya. Nah, ketika kita sampai di jalur Linggarjati itu pos awal, biasa kita duduk, makan, istirahat, sebat gitu kan. Biasa kita nyiapin dulu sebelum kita berangkat. Dan kita di sana juga tes kesehatan, kayak dites suhunya berapa ini, layak nggak ini untuk muncak. Kalau misalkan nggak layak, berarti kita disuruh pulang lagi kan. Nah, alhamdulillahnya ke-9 orang itu semuanya layak untuk muncak. Nah, awal pendakian gue ini ngerasa kayak semangat banget gitu kan. Biasa kalau orang mau mendaki itu kan semangat banget kan, semangat. Dan di titik dimana gue itu merasa ada satu keanehan, itu di sepanjang jalan itu penuh dengan pohon-pohon. Jadi jalanan sih masih aspal, tapi di titik itu tuh banyak pohon-pohon. Dan kebetulan gue itu ngerasa satu keanehannya itu kayak kok tiba-tiba gue merinding, tapi merindingnya itu kayak pengen ngelihat sesuatu nih, kayaknya ini ada sesuatu yang udah ngeliatin kita gitu. Nah, gue itu akhirnya nengok ke sebelah kiri gue gitu kan, karena gue itu jalannya agak ke kanan, jadi gue ngeliat ke sebelah kiri. Dan bener banget ketika gue ngeliat ke sebelah kiri itu ada sosok dengan postur tubuhnya yang besar, terus juga itu dia banyak bulunya gitu, kayak bulu-bulu kayak gitu, dan dia itu udah menatap ke arah kita semua. Dan gue tuh, lah ini kok sosok udah nyapa kita duluan gitu kan. Gue yang ngeliat kayak gitu akhirnya ngomong ke teman gue yang namanya Eka, karena kebetulan Eka ini tipikal orang yang paham betul tentang gue. Jadi dia itu kalau misalkan gue ngeliat-ngeliatan, dia langsung peka, dia langsung nyamperin gue kan, lu ngeliat apaan? Gue ngeliat nih sosok hitam, terus badannya tinggi banget itu, terus dia kayak ngaum-ngaum gitu loh, kayak bikin suara-suara ngaum gitu kan, bukan suara manusia. Emang satu doang? Kayaknya nggak satu. Akhirnya gue nengok lagi ke sebelah kanan, ternyata ada 2. Jadi sosok itu bener-bener kiri dan kanan itu dia itu udah kayak nyapa kita semua di situ. Dan akhirnya gue bilang sama Eka, Kak, lu jangan bilang siapa-siapa ya kalau misalkan gue ngeliat kayak gini. Oh ya udah, lu juga jangan bilang siapa-siapa kalau ngeliat, soalnya takut temen-temen mentalnya down semua gitu. Akhirnya ketika gue ngeliat itu, gue lanjutin aja perjalanan karena gue nggak mau bikin temen-temen gue itu mentalnya down gitu kan. Akhirnya kita berangkat lah untuk menuju ke pos 2, dan pos 2 itu kan identiknya dengan pohon-pohon pinus atau apa. Nah, ketika gue itu ke pohon-pohon pinus, gue itu ngedenger suara auman harimau gitu. Kayak harimau gimana sih, kayak suaranya gitu kan. Dan gue kira itu tuh auman harimau itu ya ada beneran asli harimaunya. Akhirnya gue cari-cari, ini suara dari mana ini harimau, kok masa siang-siang kayak gini ada suara harimau kan. Dan akhirnya gue ngomong lagi nih kayak Kak, gue ngedenger lagi nih suara. Lu ngeliat lagi? Kagak, ini mah gak lihat tapi gue ngedenger. Emang ngedenger apaan? Gue ngedenger suara harimau nih. Dan Eka yang kebetulan itu dia itu takut, dia akhirnya bilang gini, Fir, lu jangan kayak gitu deh, udah lu lanjut aja perjalanan, soalnya ini udah gak enak banget nih, masa lu ngedengar suara harimaunya langsung, kali aja ini penunggu langsung yang dari Cermai gitu kan. Akhirnya gue bilang ke Eka, ya juga sih, gue lanjutin aja kan perjalanannya. Dan kita itu lanjut ke perjalanan menuju ke pos 2 itu, waktu itu masih ke arah pos 2. Dan ketika udah di pos 2, kita istirahat tuh, kita biasa nyebat, kita ngopi juga, kita cerita-cerita. Dan kesalahan kita itu ketika lagi istirahat, beberapa teman kita itu ada yang toksik bang. Jadi omongannya ada yang kasar gitu. Lo tau sendiri kan kalau orang Cirebon itu identik dengan kata-kata yang gimana ya gitu kan, gue nggak bisa sebutin lah. Dan ketika ada perkataan-perkataan seperti itu, gue ngerasa tuh ini nggak baik nih diomongin di seperti ini. Tapi emang udah jadi ranahnya orang Cirebon itu, kalau misalkan ketemu orang Cirebon lagi pasti ada kata-kata itu. Jadi ya udah gimana lagi kan. Akhirnya kita pun setelah istirahat, kita mau melanjutkan perjalanan. Ketika kita mau melanjutkan perjalanan, posisi gue waktu itu di ke nomor 8. Nah, ada teman gue yang paling belakang itu namanya Arepsi. Nah, Arepsi ini dia itu jarak gue sama Arepsi ini kira-kira berapa meter gue kurang tahu, itu
dan RFC itu lagi mau ngangkat carrier gitu karena carrier juga berat. Ketika dia udah ngangkat carrier itu ada sosok perempuan menggunakan dress putih tapi kepalanya itu ketutupan rambut. Dan gue itu baru sadar ketika RFC itu udah mau jalan, itu si sosok itu ngikutin secara perlahan-perlahan di belakangnya RFC. Nah, gue nggak mungkin nih gue cerita langsung sama RFC karena kebetulan RFC itu kan tipikal orang yang kepo tapi takut. Ada yang orang yang kepo tapi dia berani, tapi ini keponya kepo takut. Gue akhirnya nggak berani tuh ngomong ke RFC langsung. Akhirnya gue ngomong lah ke Eka, temen gue yang tahu gitu. Kak, gue ngeliat lagi nih. Ngeliat apaan? Itu perempuan dengan daster ya kayak dress warna putih tapi mukanya itu ketutupan rambut. Kebetulan Eka waktu itu kayak nggak percaya gitu kan. Emang iya lu beneran ngeliat? Iya gue beneran. Emang lu nggak ngeliat? Gue tanya balik kan. Kagak, gue kagak ngeliat apa-apa. Ah masa iya sih? Gue dalam hati tuh masa iya sih Eka nggak ngeliat gitu kan. Oh kemungkinan cuman gue doang yang ngeliatan. Nah, si sosok itu tuh masih ngikutin kita bang. Dia tuh ngikutin terus jalan, terus sampai mau ke pos 3. Si sosok perempuan itu ngilang. Jadi positive thinking gue sih, ini sih si sosok ini kayak ngejagain. Nah, ngejagain kita biar kita aman sampai ke pos 3. Itu positive thinking gue ya. Nah, akhirnya di pos 3 itu kita kebetulan emang di situ disuruh untuk ngambil air. Nah, kita disuruh ngambil air karena beberapa botol dari kita yang bawa itu udah ada yang habis gitu. Akhirnya kita ngambil air di salah satu mata air yang ada di sana di pos 3 itu Kondang Amis. Nah kita ngambil air tuh, tapi gue nggak ngambil air karena gue kecapean juga di situ. Temen gue 2 orang ngambil air. Setelah ngambil air udah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar, kita ngelanjutin ke pos keempat. Nah di pos keempat ini gue ngerasa ada sesuatu sosok yang mungkin gue nggak tahu nih beneran atau enggaknya, karena gue ngeliat itu sosok itu tuh kayak familiar auranya. Aura tuh kayak gue itu udah familiar tapi mukanya itu belum kelihatan gitu. Jadi gue di situ kayak ngerasa ada sosok yang udah mantauin kita gitu. Dan akhirnya ketika kita berada di pos 4, gue itu selalu mantau belakang juga. Jadi kebetulan gue itu selain jalan lurus ngikutin arah kita mau muncak, gue tuh selalu ngeliat ke belakang bang. Takut ada yang ngikut lagi. Nah alhamdulillah waktu itu nggak ada yang ngikut kan. Tapi barulah ketika kita sampai ke pos 5, kita itu istirahat. Pas kita ini istirahat, ternyata di situ teman-teman juga udah ada yang ngerasain diikutin. Dan gue karena gue ini nggak mau juga ngobrol sama si Eka, gue tuh mau ngobrol sama ke yang lainnya. Barangkali ada teman-teman gue ini yang ngerasain hal yang sama kayak gue. Gue ceritalah ke Dani, teman gue lagi nih Dani. Dia itu punya tipikal orang yang good vibes. Good vibes itu kayak auranya bagus, dia tuh pembawaannya tuh kayak positive thinkingnya bagus lah. Nah gue tanya sama Dani, Dan lu percaya nggak sih kalau di gunung ini pasti ada yang ngikutin? Dan itu jawab gini, ya pasti ada yang ngikutin, tapi lu kalau ngelihat sesuatu jangan kasih tahu ke temen-temen lu, takutnya mentalnya down. Ya juga sih gue juga mikir gitu. Akhirnya ketika udah di pos 5, kita ngobrol-ngobrol biasa dan kita ngelanjutin perjalanan. Waktu itu udah hampir pukul berapa ya, kurang lebih 3:30 kita mau berangkat ke pos 6. Nah di pos 6 itu gue ngelanjutin perjalanan. Nah, karena kebetulan waktu itu tuh mau hujan bang, jadi udah agak mendung, jadi kita agak buru-buru juga. Nah, kebetulan ketika gue itu kayak ada belokan gitu, gue itu ngeliat satu sosok yang mungkin itu adalah pendaki yang udah meninggal gitu. Jadi kebetulan sekali gue ketika gue nengok ke sebelah kiri gue ini, dan dia juga nengok ke sebelah kanan, jadi gitu face to face. Nah, bentuknya itu kayak rambut yang kayak ngereket gitu loh. Rambutnya itu ngereket kayak udah orang yang nggak disampoin bertahun-tahun, terus mukanya itu hitam semua ya kayak hancur gitulah, mukanya jelek gitulah. Dan dia itu kita nggak interaksi, tapi kita nggak interaksi, kita nggak ngobrol, kita nggak komunikasi, dia cuman ngeliatin gue doang. Dan gue waktu itu sempet kaget juga, cuman kayak gitu, tapi gue nggak ngomong teman-teman gue ngeliat sesuatu, nggak, karena gue takut teman-teman gue ini mentalnya down.
Akhirnya ketika itu hujan turun tuh bang, hujan turun, kita berteduh di suatu tempat yang mana tempatnya itu jadi pembatas antara kita itu mau ke pos berikutnya, jadi perbatasan pos gitu. Nah, kita berteduh di sana, kita istirahat juga, kita juga udah ngerasain capek banget selama perjalanan kan, kita ngerasain capek. Nah, ketika itu gua mantau teman-teman yang belakang lagi nih, teman-teman udah pada ini semua belum ya, takutnya barangkali ada yang ngikutin gitu kan. Bersamaan dengan itu kabut turun secara perlahan, dan ketika hujan udah reda, kita langsung beresin carrier kita untuk berangkat lagi. Dan ketika kita mau berangkat lagi, itu ada 7 sosok turun dari pohon. Jadi kebetulan dengan turunnya kabut itu kayak agak gelap-gelap gitu, bayangan-bayangan doang gitu. Gua nggak mastiin itu apa gitu, tapi yang gue pastiin itu mungkin kayak kuntilanak hitam. Jadi kayak gue pernah ketemu dia itu di salah satu tempat di luar Jawa. Itu apa namanya, dia itu kayak diem doang gitu, dia mantau kita dari kejauhan, dia tuh ngeliatin kita. Dan gue takut banget ini teman-teman gue ini ada yang ketempelan. Akhirnya gue lebih memilih di nomor 8 lagi, gue yang serada di depan tuh memilih ke nomor 8 lagi, posisi nomor 8. Dan gue bilang, kaki gue kram banget nih, gue kayaknya ada yang ngikutin nih kan. Dan teman-teman gue pun ngerasain hal yang sama gitu, kalau itu tuh sosok itu udah ada. Nah, kita lanjut ke pos 7. Selama dalam perjalanan pos 7, gue itu ngerasa bahwasannya di pos 7 ini nggak baik untuk kita ngecamp. Dan kebetulan karena kita itu lagi cari camp bang, posisi tubuh kita itu semuanya udah ambruk, udah kayak capek banget lah, orang tuh gimana. Dan kebetulan karena gue takut juga teman-teman gue itu kayak, wah kayaknya jangan sampai nih semuanya ambruk di situ, karena beberapa teman kita juga udah ada yang mau pingsan, mukanya udah pucet banget gitu. Gue takut lah ini jangan sampai pingsan, lu ayolah kuat sampai puncak. Biasa kan orang kalau misalkan udah lemes, disemangatinnya lu datang jauh ke sini mau ngapain, mau ke puncak, ayo kita ke puncak ya gitu kan. Nah, kita datang tuh jalan lagi ke pos 7. Nah, kebetulan waktu itu kita mau ngebuat tenda, dan waktu itu udah mau maghrib. Mau maghrib, dan kita nemuin satu tempat, dimana satu tempatnya itu ya enak lah buat kita ngecamp. Tapi gue punya pilihan gini bang, kalau misalkan kita ngecamp ngepas maghrib, lebih baik jangan. Itu firasat gue, feeling gue. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngecamp maghrib, otomatis kita ini udah ditungguin sama yang ada di situ. Benar. Nah, kita itu nggak mau tuh ngecamp ngepas banget maghrib kan. Tapi kebetulan teman-teman gue itu udah kecapean bang, Akhirnya ketika kita nemuin satu lokal tempat untuk bisa ngecamp, dan akhirnya kita mau buat camp tuh di situ, mau ngebuka tenda. Dan ketika kita mau ngebuka tenda itu, 6 orang yang lagi beresin tenda, 3 orangnya lagi istirahat karena capek semua. Dan salah satunya gua kayak di belakang gue itu ada pohon besar banget, gue istirahat di situ, nyenderin tubuh gue di situ, dan sambil ngelurusin tubuh sama kaki gue kan, ngelurusin kaki gue. Nah, 6 orang ini itu lagi beresin tenda. Tinggal mereka itu tinggal merapikan, menggeserkan tenda aja, itu kita udah bisa tempatin tenda itu. Tapi terdengar suara kuntilanak. Itu kita tinggal ngegeser tenda doang nih, biar rapi, itu kuntilanak ketawa di situ. Kan sombong banget tuh gue. Kuntilanak itu bener-bener ketawa. Dan beberapa dari mereka itu, yang 6 teman-teman gue itu, ngelihat sosok itu udah ada di belakang gue. Jadi dia itu sosok kuntilanak itu udah ada di belakang gue kan. Nah, ketika mereka itu tahu ada sosok kuntilanak, akhirnya mereka beres-beres tuh, ayo cepat beresin, jangan ngecamp di sini. Lah, kenapa emang? Coba lihat ke sono, lihat ke arah belakangnya Wira, coba lihat. Nah, teman-teman gue itu nyuruh untuk ngelihat ke belakang gue kan. Ketika dilihat, iya ternyata udah ada kuntilanak lagi berdiri di situ. Dan akhirnya semua tenda tuh diberesin lagi, dimasukin lagi ke carrier kan, Nah, 2 teman gue ini, Dani sama Koko itu dia pun bilang, emang ada apaan sih? Kata mereka itu kan kaget kan, karena tenda udah dirapihin kok diberesin lagi, emang ada apaan gitu. Terus kata si teman gue yang satunya yang di sananya, mereka itu bilang, udah kali kita semua berangkat lagi aja, jangan di sini ngecampnya.
karena ada satu kejadian yang mungkin menurut mereka itu nggak bagus lah untuk di sini. Nah, mereka itu kan ngeliat ke arah gue, otomatis gue kayak ngerespon, lah ini kok mereka ngeliatin ke gue semua, ada apa? Gue bertanya-tanya kan. Ketika gue ngeliat ke belakang, iya beneran kuntilanak udah ada di belakang. Jadi emang nggak belakang banget, tapi agak beberapa meter dari gue itu dia udah berdiri banget gitu. Nah, ketika mereka takut, gue ini kayak apa namanya, kayak ini ketawa gitu. Gue ketawanya bukan ketawa kayak ngeledekin mereka yang diliatin kuntilanak, bukan ya bang. Ini bukan ketawa ngeremehin, tapi ketawa di sini menurut gue itu punya nilai tertentu, artinya perspektif gue, pandangan gue. Kita mau bikin tenda di sini aja udah diketawain sama kuntilanak, apalagi nginep di sini. Otomatis bakal diganggu, bener gak bang? Bener. Nah itu gue yang mikirnya, makanya gue tahu, oh jadi gini nih kuntilanak nih, sombong banget kan kata gue kan. Nah akhirnya karena gue tahu, gue nyuruh, cepetan kita berangkat lagi aja, ada apa sih? Nanti gue ceritain kalau misalkan udah balik, udah pokoknya kita ke atas aja, lanjutin perjalanan. Nah kebetulan waktu itu ada salah satu tim dari rombongan Indramayu, dia itu udah ada di atas. Dia kayak ngecekin teman-temannya gitu, masih ada nggak gitu kan. Dan teman gue tuh bilang, ya udah bareng aja sama kita bang. Ya oke bareng ya. Kita ngedaluin tuh tim Indramayu, dan kita itu mau ke pos Bapak Tere kalau nggak salah ya. Kita mau ke pos Bapak Tere dan kita itu udah masuk waktu maghrib bang. Bayangin kita udah masuk waktu maghrib dan kita ngelewatin Bapak Tere, itu tempat dimana jalurnya itu agak lumayan kalau di Garjati itu, kayak di sebelah kiri kanan itu kayak ada jurangnya juga kan. Gua takut banget barangkali kita salah langkah jatuh gitu kan. Otomatis kalau misalkan itu nggak kemana gitu kan arahnya. Akhirnya teman-teman gue itu pada membuka HP karena kebetulan hanya beberapa yang ngebawa headlamp gitu, kayak senter di kepala gitu. Ketika mereka semua udah pada keluarin alat-alat, nah gue kebetulan bawa HP dan gue pakainya flash doang. Selama gue ini pakai flash, itu gue selalu ngarahin senter itu ke bawah. Kenapa gue nggak mau ngarahin ke samping? Karena di samping gue udah banyak sosok-sosok yang udah ngeliatin kita semua. Jadi di situ ada beberapa kuntilanak yang udah ngeliatin kita semua. Ya mungkin mereka nggak ngeliat, tapi gue ngeliat secara jelas itu sosok itu udah ngeliatin kita. Dan ketika gue lagi nyorotin lampu ke bawah, gue terbenak mau ngomong, kayaknya kita jangan sampai nyorotin lampu ke atas. Takutnya barangkali mereka juga ada di atas, ada di pepohonan gitu kan. Tapi ya namanya orang lagi cari tanda untuk menuju ke puncak, ya pasti tanda-tandanya itu kan berada di pepohonan, bener kan? Nah, tapi itu hanya berlaku untuk yang paling depan. Artinya paling depan itu kan yang menunjukkan untuk tandanya, oh kesini berarti arahnya kesini. Yang paling belakangnya itu jangan sampai nyorotin ke atas gitu. Artinya ya udah nyorotinnya kalau misalkan nggak ke depan ya ke bawah aja gitu, jangan sampai ke atas. Nah kebetulan temen gue itu Arepsi, itu dia itu nyorotin lampu ke atas, senternya itu nyorotin ke atas itu. Nah di situ kan ada pepohonan tuh, ada pepohonan, dua pohon itu saling berdekatan. Nah ketika dia itu lagi nyorotin senter ke atas, itu ada sosok putih terbang gitu. Jadi gua kalau misalkan gue pastiin itu adalah burung itu kan kalau terbang kan pasti nggak terlalu cepet gitu, langsung prak gitu. Itu kayak seret gitu, terbang itu cepet banget. Itu bentuknya kayak putih kayak kain gitu, dia terbang. Dan gue pastiin itulah kuntilanak yang ada di Bapak Tere gitu kan. Nah, akhirnya selanjutnya ke Bapak Tere, gue mikir wah ini kuntilanak ini kayaknya ngikutin nih. Gue harus gimana ya? Gue ngasih tahu teman-teman gak enak. Kalau misalkan gue diem juga gak enak, ya udah gue ikutin aja alurnya gitu kan. Ini aja jalannya gimana. Nah ketika itu gue mau ke pos selanjutnya, yaitu pos Batu Lingga. Nah di Batu Lingga ini gue nggak tahu banyak ya, sebelumnya gue belum tahu banyak tentang Batu Lingga itu seperti apa. Yang gue tahu sih Batu Lingga itu ya ada batu dan mungkin di situ ada salah satu peninggalan sejarahnya gitu kan. Nah ketika kita ngelewatin Batu Lingga, gue itu nggak sadar kalau di sebelah kanan gue itu ada batunya, karena gue itu fokus untuk nyari tempat yang dimana enak buat pijakan kaki gitu kan. Nah setelah kita di sana, ternyata kita dapat lokal tuh bang, buat ngecamp, tempat buat ngecamp. Ada tempat bawah sama tempat atas. Kebetulan di situ tim Indramayu juga udah siap-siap mau ngecamp di tempat yang paling bawah. Karena kebetulan kita ini cuma 2 tenda dan mereka ini kurang lebih 5 tenda, akhirnya nggak muat kan. Dan kita ngecampnya di yang paling atasnya dikit gitu.
Nah, ketika kita ngecamp di paling atasnya dikit, kita biasa, kita beres-beres lagi, dan orang Indramayu pun beres-beres, makan-makan, biasa kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Nah, perkiraan kita datang jam 8, jam 9-an itu, kita akhirnya selesai ngobrol-ngobrol, dan jam 10 malam itu kita udah selesai dan mau tidur. Nah, ini kejadian keganggunya ini ternyata bukan hanya untuk kita, tim kita, tapi ternyata di tim Indramayu juga, mereka juga diganggu. Jadi ketika mereka ini udah mau tidur, ada salah satu dari mereka ini yang belum tidur nih bang. Ada salah satunya yang belum tidur. Dia ini baru selesai beres-beres tuh depan tenda, beres-beres, dan dia mau masuk tenda. Ketika dia mau masuk tenda, dia buka tendanya, seret, dia masuk, mau nutup nih, udah ketutup, seret. Di luaran itu ada suara perempuan manggil-manggil namanya. Jadi dia itu manggil-manggil namanya, tapi namanya ini masih umum kan. Artinya gini, kalau misalkan namanya itu nama aslinya, dia keluar gitu kan. Nah, ketika dia itu baru masuk, itu ada suara perempuan manggil-manggil, Mas, Mas, itu dipanggil-panggil. Kebetulan dia itu teringat kayak gini, kalau misalkan temen cewek gue yang manggil itu bukan Mas, tapi nama asli gue. Nah, kenapa kok ini manggilnya Mas? Berarti kan masih umum, Masnya Mas siapa ini? Kan? Karena dia penasaran, dia pun buka tenda lagi dan dia keluar. Ketika dia keluar, ternyata nggak ada satupun orang di luaran tenda, bang. Dan gue bisa mastiin si sosok perempuan itu adalah kuntilanak yang ngikutin kita, entah dari yang paling bawah itu ataupun yang dari Bapak Tere, dia ngikutin kita. Nah, selama malam itu gue alhamdulillah gue tertidur nyenyak semua, nggak ada gangguan-gangguan. Baru kita itu bisa start lagi, tim kita itu bisa start lagi jam 6:30. Kita nggak ngambil summit sih karena kita kecapean juga. Nah, tapi tim Indramayu itu ada yang ngambil summit juga, dia ngambil summit, dia naik duluan. Nah, ketika kita ini mau berangkat 6:30, kita siap-siap dengan membawa aqua dan juga makanan. Tapi gue bawa waktu itu bawa 2 aqua doang, 2 aqua besar dan makanan dan permen gitu. Nah, kita lanjut tuh ke pos berikutnya. Nah, kebetulan di situ ada satu pos yang menurut gue itu enak banget untuk dipandang, yaitu pos Sangga Buana itu. Itu penuh dengan bunga edelweiss. Jadi gue itu kalau kalian mau ke ngeliat-ngeliat bunga edelweiss di Linggarjati itu, wah, melimpah banyak banget. Dan itu bikin spot untuk foto-fotonya enak banget di situ. Nah, gue selama untuk ke puncak gue nggak diganggu apa-apa, alhamdulillah, karena waktu itu udah pagi dan gue nggak ngeliat satu hal-hal yang menjanggal. Tapi di situ gue ngeliat teman-teman gue udah agak berubah sifatnya. Jadi kayak karakter dia itu satu persatu kelihatan aslinya. Jadi makanya kalau ada istilah, kalau lu mau tahu temen lu karakter gimana, bawa aja ke gunung gitu, bawa aja suruh ngedaki, nanti karakter temen lu udah ketahuan. Ya benar, emang di situ ketahuan karakternya. Jadi ada beberapa teman gue itu yang ada yang ngumpetin makanan, ada yang ngabisin minuman, dan dia itu tanpa sepengetahuan teman-teman yang lain. Nah, tanpa sepengetahuan teman-teman, dan itu kan menurut gue tuh wah songong banget nih orang kan, udah katanya ini tim, tapi kenapa dia ini personal gitu kan, makan atau minumnya gitu. Ya udah, gue nggak ngeladenin sih seperti itu. Nah, akhirnya kita itu nyampe di puncak itu perkiraan jam 10. Ketika kita berada di puncak ini ada satu konflik, yang mana konfliknya ini mungkin nggak gue sukai juga. Jadi salah satu teman gue itu dia ini marah-marah karena minumannya habis gitu kan. Dan wajar aja karena kita cuma bawa 2 botol dan dia itu kayak marah-marah kenapa bisa habis gitu kan. Ya orang mah nggak ngerti banget gitu kan. Ya namanya orang kalau misalkan kita udah habis ya udah gimana lagi. Masa kita minta-minta ke teman-teman yang ada di sono gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu yang dimana kita akhirnya mau foto-foto bareng, tapi ada satu konflik kayak gitu, jadi kita agak nggak mood gitu kan. Dan baru situlah kita itu kayak pecah gitu. Jadi tim gue itu agak pecah di kita. Nah, pukul jam 10 lebihan itu kita turun. Karena posisinya udah panas banget, dan 2 orang pertamanya itu, teman gue itu udah turun duluan. Dan gue itu turun setelah 2 orang itu. Nah, depan gue itu namanya Arepsi itu, dia turun duluan di depan gue. Nah, ketika kita turun sama Arepsi itu kayak ngelihat 2 orang pendaki yang mirip
kayak seperti dua orang yang temen gue itu. Padahal jarak antara dua orang itu sama kita, yaitu Arepsi dan gue, itu agak jauh, kira-kira 1 pos lebih lah. Karena dia itu jalannya cepet banget tuh, kayak lari gitu kan. Ya, Arepsi tuh kayak manggil-manggil, hoi 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 gitu, kayak manggil-manggil, woi ini gue nih, tungguin gue. Tapi si pendaki itu nggak nyautin. Padahal dari bentuk jaket atau misalkan celana itu semuanya mirip banget, mirip kayak temen gue yang gua duluan itu ke bawah. Tapi ternyata ketika dikejar sama Arepsi itu ngarahin ke jalur yang salah, arah jalan yang salah. Dan Arepsi tuh bingung, lah kok dia lewat sini? Perasaan untuk turun tuh lewat sini gitu. Misalkan kok kenapa dia lewat kiri? Harusnya kan ke kanan gitu. Dan Arepsi tuh kayak mikir, oh ternyata itu bukan